Halo nakama, selamat datang di channel Anime OB. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya. Cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di Desa Matahari, tempat di mana para raksasa sedang mengadakan pesta dengan beberapa anggota bajak laut topi jerami. Di momen ini, Kolon yang juga sedang berada di sana, tiba-tiba teringat bahwa dia harus mencari ayahnya untuk memberikan titipan makanan dari Mato. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, di beberapa chapter sebelumnya, Mato memang meminta kepada Kolon untuk menitipkan makanan kepada ayahnya yang sedang berada di hutan Elbaf. Nah, karena sebelumnya Kolon memutuskan untuk menemui ibunya terlebih dahulu yaitu Ripley di sekolahan Warlus, kali ini Kolon pun meminta izin untuk meninggalkan pesta tersebut karena ingin memberikan makanan kepada ayahnya. Di momen ini, Dory dan Brogy kemudian bertanya kepada Kolon, apakah Kolon mengetahui di manakah keberadaan ayahnya sekarang? Kolon lalu menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui di mana ayahnya sekarang, tetapi Kolon yakin jika ayahnya saat ini berada di dunia matahari. Maka dari itu, Kolon pun memutuskan untuk berkeliling di dunia matahari saja untuk mencarinya. Nah, di sini kita juga bisa melihat Gert yang menawarkan dirinya untuk menemani Kolon. Gert juga menegaskan dirinya ingin bertemu dengan Skopper Gaban karena ada sesuatu hal yang sangat penting yang dia ingin sampaikan kepada ayah dari Kolon tersebut. Dan tepat di momen ini juga, Kolon dan Gert lalu kemudian pergi meninggalkan pesta tersebut. Sementara itu di sisi lain, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke kerajaan Kamabaka. Nah, di sini kita bisa melihat Monkey D. Dragon dan beberapa komandan Revolutionary Army yang sedang membahas beberapa hal penting yang terjadi di dunia One Piece serta pemberontakan yang telah dilakukan oleh Revolutionary Army. Dragon menjelaskan kepada beberapa anggotanya bahwa saat ini organisasi Revolutionary Army telah menyebarkan semangat pemberontakan ke beberapa kerajaan yang masih berafiliasi dengan pemerintah dunia. Dragon menegaskan hal ini masih mereka lakukan karena agar bisa semakin mengurangi jumlah sekutu pemerintah dunia. Di momen ini juga, Dragon kemudian mengapresiasi kerja bagus yang dilakukan oleh anak buahnya sambil meminta kepada mereka untuk terus berhati-hati dalam menjalankan setiap misinya. Selain itu, Dragon yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Sabo saat terjadinya kekacauan di pertemuan Reverie, kemudian meminta kepada anak buahnya untuk mencari keberadaan putri kerajaan Alabasta, yaitu Nefertari Vivi. Ya, Dragon menegaskan bahwa dirinya ingin segera bertemu dengan Vivi karena ada sesuatu hal yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh Dragon kepada Vivi. Namun sayangnya, di chapter kali ini belum diketahui pasti ya bosku, hal penting apa yang sebenarnya ingin Dragon sampaikan kepada Vivi. Tetapi yang jelas, tidak menutup kemungkinan hal penting tersebut berkaitan dengan kematian Raja Cobra dan permintaan Raja Cobra kepada Sabo. Nah, tentunya kalian semua masih ingat ya bosku, sebelum kematiannya, Raja Cobra ini pernah meminta kepada Sabo untuk menyampaikan kepada Vivi dan kelompok bajak laut topi jerami bahwa keluarga Nefertari merupakan bagian dari penyandang Namadi. Setelah itu, Dragon juga menjelaskan ketika mereka berhasil menemukan Vivi dan menjelaskan semua wasiat Raja Cobra kepadanya, maka sudah dapat dipastikan kerajaan Alabasta akan segera memutus hubungannya dengan pemerintah dunia. Itu sebabnya hal ini bisa menjadi sebuah kesempatan emas bagi organisasi Revolutionary Army untuk menjadikan kerajaan Alabasta sebagai sekutu mereka. Di momen ini juga, Dragon kemudian memerintahkan tim intelnya untuk bekerja dengan baik dalam melakukan misi mereka kali ini, yaitu mencari keberadaan putri kerajaan Alabasta, Nefertari Vivi. Sementara itu, kita juga bisa melihat beberapa komandan Revolutionary Army yang telah melakukan pergerakan untuk menyelesaikan misi mereka masing-masing. Nah, menariknya, tepat di momen ini, Dragon tiba-tiba merasakan hawa yang tidak enak
Dragon lalu mengatakan, sepertinya ada seseorang dari pihak pemerintah dunia yang sedang datang kemari. Di momen ini juga, Dragon kemudian memerintahkan anak buahnya untuk terus melanjutkan misi mereka. Sementara itu, Dragon akan menghadapi sosok misterius tersebut. Nah, Ivankov yang melihat wajah Dragon sangat serius kemudian menanyakan kepada Dragon, sebenarnya siapakah musuh yang Dragon maksud? Dragon lalu mengatakan, sepertinya dia adalah Garling Vigeland. Jelas hal ini pun membuat Ivankov sangat terkejut dan tidak menyangka jika Garling Vigeland akan turun tangan langsung menghadapi organisasi Revolutionary Army. Dragon pun kemudian mengatakan bahwa dirinya akan menghadang Garling agar tidak membuat masalah di kerajaan Kamabaka. Nah, setelah itu dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, tiba-tiba di sekitar Dragon pun muncul pusaran angin, di mana kali ini kita pun diperlihatkan Dragon yang langsung terbang meninggalkan kerajaan Kamabaka. Menariknya beberapa komandan Revolutionary Army yang melihat Dragon pergi, kemudian mengatakan akhirnya Dragon mulai serius dalam menghadapi seorang musuh. Belovetti juga mengatakan dirinya sudah lama sekali tidak melihat Dragon bertindak seserius ini. Ivankov lalu mengatakan sang naga sepertinya akan segera membuat masalah besar dengan pemerintah dunia. Nah, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Artinya kekuatan dari sang ketua organisasi Revolutionary Army ini berkaitan dengan naga dan juga angin. Yap, dengan kata lain, kekuatan buah iblis Monkey the Dragon adalah mythical Zoa naga. Setelah itu cerita lalu beralih dan membawa kita kembali ke Pulau Elbaf, lebih tepatnya di dalam kastil Aurus di ruangan harta rahasia. Nah, di momen ini kita bisa melihat Luffy yang telah menggunakan mode Gear Force Snakeman-nya untuk bersiap menghadapi Skop bergaban dan merebut kunci untuk membebaskan Pangeran Loki. Lalu kemudian di akhir chapter, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Skop bergaban dan Luffy pun akhirnya memulai pertarungan mereka berdua. Namun menariknya, di awal pertarungan mereka berdua, Luffy terlihat mendominasi jalannya pertarungan karena Skop bergaban terlihat selalu menghindari serangan dari Luffy dan hanya sesekali terlihat melakukan serangan balik kepada Luffy. Tepat di momen ini juga, Skop bergaban yang sedang bertarung dengan Luffy pun tiba-tiba teringat lagi masa lalunya dengan Roger. Namun hanya ditampilkan sekilas saja, dan setelah itu Skop bergaban pun memuji kemampuan Luffy serta mengatakan bahwa Luffy adalah orang yang layak memakai topi jerami tersebut. Sambil memperlihatkan ekspresi bingungnya, Luffy lalu mengatakan, bagaimana kau bisa mengetahui tentang topi jerami ini, Pak Tua? Sementara itu, sambil tertawa, Skop bergaban pun kemudian mengatakan bahwa dulunya dia mengenal orang yang memakai topi jerami itu. Jelas hal ini pun membuat Luffy semakin penasaran dan bertanya berbagai hal tentang Seng. Nah, di momen ini, Skop bergaban yang melihat Luffy sedang lengah karena dibuat penasaran tentang Seng. Tanpa basa-basi lagi, Skop bergaban pun langsung menghajar Luffy dengan kunci yang dipegang oleh Skop bergaban. Nah, karena Skop bergaban ini menyalurkan kekuatan Busosoku Hakinya kepada kunci tersebut, alhasil Luffy pun langsung terpental cukup jauh. Di sisi lain, Zoro, Nami, dan Rod yang melihat hal tersebut pun cukup terkejut dengan terpentalnya Luffy. Bahkan di momen ini juga kita bisa melihat Nami yang terlihat sangat kesal atas apa yang dilakukan oleh Skop bergaban. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Skop bergaban yang mulai mengeluarkan kedua kapaknya, di mana Skop bergaban juga mengatakan kepada Luffy, jika kau ingin mengetahui semua tentang topi jerami itu, kalahkan aku terlebih dahulu, dan aku akan menceritakannya kepadamu, Luffy. Sementara itu, kita juga diperlihatkan wajah Luffy yang menatap Skop bergaban, dan mengatakan, baiklah Pak Tua, kali ini aku akan mengalahkanmu. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1140. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.